Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang dimana kami mengerjakan sebuah proyek berasal dari Paper ID. Oke, Paper ID adalah sebuah solusi faktur dan pembayaran digital terkemuka yang dirancang khusus untuk bisnis di Indonesia. Platform ini memungkinkan pengguna untuk membuat faktur tanpa batas dengan mudah, mengotomatiskan pengingat pembayaran dan mengintegrasikan berbagai metode pembayaran seperti kartu kredit dan kode QR. Fokus pada penyederhanaan transaksi keuangan ini memperdayakan bisnis untuk mengelola proses pembuatan faktur dengan lebih efisien dan akurat. Latar belakang, fraud detection adalah proses penting untuk mendeteksi kasus penipuan dalam perusahaan yang bergerak di bidang pembayaran dan invoicing. Dengan mendeteksi fraud sejak dini, perusahaan dapat mengambil langkah untuk mencegah kerugian lebih lanjut, mengidentifikasi sumber masalah, serta meningkatkan efisiensi dan profitabilitas bisnis melalui analisis lanjutan. Dataset yang digunakan yaitu berasal dari mitra perusahaan Paper ID untuk menyelesaikan studi kasus yang diberikan. Dataset ini mencakup 4 tabel utama yaitu DIM Paper Company, DIM Paper Promotion, DIM Paper Digital Payment Request, dan DIM Paper Digital Payment Transaction. Masalah yang ingin diselesaikan adalah pencegahan kasus penipuan atau fraud dengan langkah-langkah yaitu menyusun BPMN diagram, melakukan pembersihan dataset, melakukan exploratory dataset, menerapkan advanced SQL queries dan stored prosedur untuk analisis lanjutan menggunakan metode advanced fraud analysis dan network insight serta menyajikan hasil temuan melalui visualisasi dengan Tableau untuk fraud monitoring dan pembuatan dashboard. Untuk BPMN diagramnya di sini customer melakukan inisialisasi lalu submit informasi, nanti akan masuk ke tim sales untuk memverifikasi apakah customer tersebut memang benar-benar memberikan informasi yang valid. Jika iya, nanti akan bagian finance akan melanjutkan ke bagian fraud detection team, akan dicek apakah fraud atau tidak. Jika tidak fraud, maka akan di lock sebagai normal dan complete transaksi, maka customer mendapatkan akses, dan jika masih fraud akan diberikan notifikasi kepada customer untuk memberikan dokumen tambahan. Lalu customer mereview, memberikan dokumen tambahan, akan kembali ke customer support kembali untuk memverifikasi respons dari customer. Lalu get away verification outcome, jika benar dokumen yang diberikan maka akan complete transaction, jika tidak maka akan di mark transaction as fraudulent, lalu memberitahu customer, dan customer akan memberikan kembali informasi atau dokumen tambahan. Lalu fraud detection team akan merevaluasi informasi, masuk ke confirm customer for final verification. Jika iya, maka valid transaksi, memberitahu customer bahwa transaksinya valid, menerima notifikasi dan mendapatkan akses. Jika tidak, maka akan langsung di mark sebagai suspicious user flagging and event, dan juga memberi tahu customer bahwa dia itu telah melakukan sebuah penipuan. Alur pengerjaan untuk yang pertama, data collection, mengambil dataset dari perusahaan dan memastikan kualitas serta kelengkapan data. Nah, di sini kita mengambil dataset dari DIM Paper Company, DIM Paper Promotion, DIM Paper Digital Payment Request, dan DIM Paper dan Fact Paper Digital Payment Transaction. Kita simpan sebagai dengan variabel company, promotion, dikpay request, dan dikpay transaction. Lalu assessing data, pada tahap ini dilakukan pemeriksaan data untuk mengidentifikasi masalah seperti missing value, inconsistent data, outlier, dan analisis statistik dasar dengan tujuan memastikan data siap untuk dianalisis selanjutnya. Di sini kita melihat isi data dari company, informasi dari company dengan company.info, memeriksa statistik setiap kolom yang bertipe data numerik kontinu, lalu memeriksa kolom yang sekiranya ada missing value di dalam company tersebut, lalu melihat berapa banyak nilai yang hilang dalam company tersebut. Selanjutnya data cleaning akan disampaikan oleh rekan saya, Pania. Tepatnya dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu data cleaning yang dimana setelah melakukan asesmen tahap berikutnya yaitu data cleaning dengan mengisi missing value, memperbaiki inkonsistensi dan menangani outlier yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Next, yang pertama di dalam dataset company kita akan membersihkan. Yang pertama, mengganti tipe data company phone verified flag, company email verified flag, company user fraud flag, testing account flag, dan reckless account flag menjadi integer. Untuk dataset promotion mengambil nilai unik dari masing-masing promosi. Selanjutnya yaitu cleaning dataset digital payment transaction yang dimana mengganti tipe data datetime menjadi lebih rapi dan mentransformasi data untuk menghandling outlier
menggunakan log transformation. Untuk yang terakhir, cleaning dataset digital payment request, yaitu menghandling outlier pada bagian total fee amount dengan log transformation juga. Selanjutnya yaitu fitur engineering, yang dimana mengembangkan fitur-fitur baru dari data yang akan digunakan untuk analisis yang lebih lanjut. Yang pertama yaitu buyer seller relationship score, yang dimana menghitung seberapa sering buyer dan seller berinteraksi dan mendeteksi anomali. Untuk mendeteksi anomalinya menggunakan metode Z-score pada jumlah kolom transaksi, dan di mana Z-score ini memberikan informasi mengenai seberapa besar penyimpangan suatu nilai dari nilai rata-rata diukur dalam satuan standar deviasi. Dan jika nilai Z-score yang diperoleh melebihi angka 3, maka interaksi tersebut akan dianggap sebagai anomali karena menunjukkan perbedaan yang signifikan pada pola transaksi. Dapat dilihat bahwa ada sebanyak 81 pasangan buyer dan seller diindikasikan sebagai anomali pada transaksi tersebut karena memiliki jumlah interaksi yang lebih dari 50 kali. Dan ini menunjukkan bahwa 81 pasangan pembeli dan penjual patut dicurigai melakukan kecurangan bertransaksi. Yang selanjutnya yaitu metrik frekuensi transaksi, yang dimana mendeteksi pola waktu transaksi antara pembeli dan penjual dengan tujuan mendeteksi aktivitas yang tidak biasa. Yang pertama, kode ini akan menghitung rata-rata dan standar deviasi dari selisih waktu yang untuk setiap pasangannya, dan selisih waktu tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai-nilai berdasarkan aturan ambang batas, yaitu 3 kali lipat rata-rata untuk mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan. Jika selisih waktu jauh lebih kecil dari rata-rata atau kurang dari sepertiga rata-rata, transaksi tersebut dianggap sebagai burst atau lonjakan aktivitas. Sebaliknya, jika selisih waktu jauh lebih besar dari rata-rata atau lebih dari 3 kali rata-rata, transaksi itu akan dikategorikan sebagai gap atau jeda yang terdapat 2.440 transaksi mengalami jeda pada saat transaksi itu berlangsung, dengan rata-rata terjadi jeda yang sangat tinggi hingga 39 hari terjeda, dan sebanyak 33.768 transaksi mengalami ledakan aktivitas dan kesenjangan besar. Untuk selanjutnya yaitu indikator eksploitasi promosi, yang dimana kode ini akan berfokus untuk mendeteksi kemungkinan penyalahgunaan promosi yang dikelompokkan berdasarkan pembeli, penjual, dan ID promosi, sehingga dapat menghitung jumlah promosi serta total nilai transaksi yang terkait. Transaksi yang menunjukkan penggunaan promosi lebih dari 3 kali oleh pasangan pembeli dan penjual tertentu dianggap sebagai indikasi penyalahgunaan dan dicatat dalam log. Dan dapat dilihat bahwa sebanyak dua pasangan pembeli menyalahgunakan kode promosi tersebut, ya, menggunakan sebanyak 5 kali. Untuk scaling dan normalization akan dijelaskan rekan saya, Dava. Baik, selanjutnya kita akan membahas scaling dan normalisasi. Baik, di sini yang pertama kita mencari normalisasi jumlah transaksi berdasarkan waktu untuk analisis yang lebih lanjut. Yang pertama di sini kita mencari display transaction, normalisasi display transaction menggunakan min max scalar. Kemudian mencari display transactionnya dengan menstandarisasi display transaction dengan standar scalar. Kemudian yang terakhir di sini kita menormalisasi transaksi menggunakan date time untuk mendapatkan waktunya menggunakan min max scalar. Selanjutnya kita akan membahas exploratory data analysis. Untuk yang pertama di sini kita akan menganalisa jumlah distribusi transaksi. Pertama di sini kita melihat tampilan dari distribusi transaksi, jumlah transaksi, di mana ada transaksi yang frekuensinya cukup tinggi. Kemudian yang di bawahnya ada frekuensi distribution antara buyer seller. Kemudian ada top 20 promotion yang sering digunakan. Di mana sini promosi yang paling sering digunakan adalah promotion 2190. Kemudian di sini kita menginvestigasi pattern dari transaksi yang berulang dan atau transaksi yang abnormal. Di sini kita mendapatkan ada transaksi yang berulang dari buyer ID, kemudian ada transaksi yang berulang dari seller ID dengan jumlah transaksinya. Untuk yang pertama di sini ada 12, ada 2. Kemudian untuk gambar sebelahnya kita melihat distribusi of transaction amount dengan threshold yang value-nya tinggi. Sini garis merah menunjukkan 99 persentil
dengan 19,35. Nah, kemudian di sini ada plot transaksi, jumlah jumlah transaksi dan identifikasi dari adanya jumlah lonjakan. Untuk yang gambar pertama di sini adalah jumlah transaksi harian, di mana ya, pada tahun 2023 sekitar bulan 4 atau bulan 5 ada transaksi yang cukup tinggi. Kemudian untuk gambar sebelahnya di sini adalah jumlah transaksi harian yang terindikasi adanya lonjakan. Di sini terdapat beberapa lonjakan yang paling tinggi seperti pada tahun 2023, di mana ada lonjakan yang cukup tinggi, dan beberapa bulan sebelumnya tahun 2022 juga ada suspicious spike atau lonjakan. Nah, kemudian di sini ada buyer seller network graph untuk mendeteksi relationship antara pengguna, di mana kita melihat sini cukup banyak relationship-nya antara buyer seller dengan pengguna. Nah, kemudian kita memvisualisasikan aktivitas promosi dan mengidentifikasi pattern yang disalahgunakan. Sini ya menunjukkan adanya top 10 promosi yang paling sering digunakan. Kemudian ada top 10 user yang paling sering menggunakan promotion. Baik, selanjutnya kita akan membahas Tableau for Fraud, Monitoring, and Dashboard Creation yang akan dijelaskan oleh teman saya, Gibran. Baik, untuk dashboard dari paper ID-nya terlihat seperti berikut. Untuk transaksi amount-nya itu sebesar 982 miliar, transaction count-nya 50.000, number of seller 3.900, dan number of buyers-nya sekitar 9.527. Di sini untuk fraudulent transaction trend-nya terlihat ada peningkatan tren untuk yang not fraud, yang dimana terjadi lonjakan pembelian pada bulan Desember 2022 hingga memuncak pada bulan Maret 2023, dan tren terus bergerak naik walaupun terlihat ada penurunan, naik turun hingga akhirnya pada Desember 2023 ada kenaikan. Lalu untuk yang fraud, transaction fraud tidak lebih besar daripada transaction yang non fraud, yang dimana puncaknya itu pada Maret 2023 mengalami penurunan, penaikan kembali dan konstan di 4 bulan terakhir, yaitu dari bulan Agustus 2023 hingga bulan Desember 2023. Lalu untuk top 5 promotion missue akan dijelaskan oleh rekan saya Fania. Untuk selanjutnya yaitu top 5 dari penyalahgunaan kode promosi yang dimana terdapat dua pasangan buyer dan seller ini menyalahgunakan promosi yang dimana dilakukan penggunaan promosi berulang kali sebanyak 5 kali. Ada satu pasangan buyer dan seller menggunakan promosi berulang kali secara 4 kali, dan dua lainnya merupakan pasangan buyer seller yang menggunakan kode promo berulang kali sebanyak 3 kali. Dan ini mengindikasikan bahwa pasangan buyer dan seller itu menyalahgunakan promosi. Untuk buyer seller relationship akan dijelaskan oleh rekan saya, Dava. Oh ya, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hasil dari Tableau Buyer Seller Relationship, di mana di sini kita menampilkan yang fraud dulu, fraud flag, di mana di sini ada 3 klaster. Untuk klaster yang pertama, di sini terlihat cukup banyak buyer dan seller yang eh, adanya fraud. Kemudian di sini ada klaster kedua yang jumlahnya hampir sama, hanya saja jumlah transaksinya yang terbilang besar. Kemudian untuk klaster ketiga, di sini hanya ada 3 bagian di klaster 3 dengan nilai transaksi yang lebih besar daripada klaster 1 dan 2. Kemudian sini kan kita tunjukkan yang dari not fraud. Nah, di sini ditampilkan bahwa klaster 1 itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan klaster 2 dan 3. Klaster 1 di sini transaksinya sangat kecil-kecil tapi jumlahnya banyak, dan yang paling kecil di sini sekitar 10 ribuan. Kemudian klaster kedua di sini dibandingkan yang fraud tadi, klaster 2 terlihat lebih sedikit dengan transaksi mulai dari 5 juta sampai yang paling kecil 1 jutaan. Nah, kemudian untuk klaster 3 berbeda dengan yang fraud tadi, di mana ada 4 bagian di klaster 3 dengan jumlah transaksinya bisa dibilang mirip dengan dengan yang fraud sebelumnya, cuma hanya jumlahnya
di klaster 3 ini ada 4 bagian. Baik, untuk kesimpulannya di sini penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi potensi fraud pada transaksi pembayaran di sistem Paper ID menggunakan analisis data dan machine learning melalui tahapan pembersihan, transformasi, eksplorasi data, dan pemodelan prediktif. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi pola transaksi fraud. Kesimpulan utama adalah potensi data untuk deteksi fraud. Dataset Paper ID mengandung informasi penting seperti jumlah transaksi, metode pembayaran, dan waktu transaksi yang dapat digunakan untuk membangun model deteksi fraud. Yang kedua, pentingnya pembersihan dan transformasi data. Pembersihan dan transformasi data memastikan kualitas yang diperlukan untuk model yang akurat dan dapat diandalkan. Yang ketiga, pentingnya eksplorasi data analisis atau EDA memberikan wawasan yang berguna untuk memahami pola dalam data dan mendukung pengambilan keputusan dalam mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, data yang ada dapat membangun sistem deteksi fraud yang efektif untuk perusahaan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf sebelumnya untuk analisis part 8 dari part Tableau for Fraud Monitoring and Dashboard Creation belum sempat dikerjakan atau diselesaikan karena keterbatasan waktu dan pemahaman dalam pembuatan dashboardnya masih belum maksimal sehingga tidak terselesaikan sampai akhir. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.